Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala. Apa ini? Wih, kayak ada nyemprot. Wih, suara tuh. Nek. Baik pemirsa, tepat di ruangan ini di mana tempat kejadian perkara ditemukannya si nenek yang bernama Rumdanah. Namanya Nenek Rumdanah. Jadi Nenek Rumdanah itu meninggal dengan hewan peliharaannya, si anjing hitam. Di mana? Ya kalau si neneknya di sini. Anjing hitamnya? Anjing hitamnya tidak tahu kabarnya di mana. Ataukah mungkin di Kenapa sudut-sudut bisa atau ketahuan gimana? gitu? Hah? Emang nggak punya anak? Nggak punya anak. Dan cucunya? Dia hanya tinggal seorang diri. Anak-anaknya? Dia tidak punya anak. Dia hanya punya suami. Suaminya sudah meninggal. Suaminya seorang nelayan dulunya. Jadi dia hanya hidup dengan seekor anjing itu. Anjing yang setia. Sehingga anjingnya mati juga dalam keadaan kelaparan di tempat sini. Gitu. Oke, Hadi, saya akan adu nyali di sini. Silahkan tinggalkan saya seorang diri. Oke, jadi Bang Heri ya? Iya, ya. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Kami mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman, jadi hari ini saya sedang berada di salah satu rumah terbengkalai yang menurut saya rumah ini banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kisah yang ada di rumah ini ya. Jadi saya ceritakan dulu teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman juga yang baru nonton ya. Jadi hari ini saya adu nyali di sebuah rumah warna biru terbengkalai yang konon dihuni oleh seorang nenek tua yang sudah menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya yang seorang nelayan. Nenek ini hanya tinggal sebatang kara dengan hewan peliharaannya, seekor anjing teman-teman, anjing hitam. Kemudian karena dia tinggal seorang diri, sakit-sakitan, akhirnya meninggal dunia lah dan ditemukan ada di sebuah ranjang ini. Si nenek tersebut meninggal sampai ditemukan sudah tulang belulang bersama seekor anjingnya juga yang setia menemani si nenek hingga di akhir usianya juga si anjing tersebut ya di sudut ruangan ini teman-teman. Ada suara batuk-batuk. Nenek ini sepertinya memang sudah lama menjadi apa ya namanya? Sudah lama juga dia itu arwahnya menjadi berkeliaran di sekitar sini. Jangankan pada saat hidupnya, setelah meninggal dunianya, arwahnya ini orang-orang kerap kali melihat. Dan tadi ketika kita adu nyali eksplorasi juga kita ngelihat beberapa kali neneknya rambutnya masih bagus sekali, hitam.
Saya kira sudah ini ya, sudah kribo, sudah ubana, ternyata masih hitam. Ya Allah. Teman-teman ya. Assalamualaikum Nenek. Saya tidak mengganggu ya. Saya di sini datang dengan damai, membawa kedamaian, membawa ketentraman. Ya, semoga kita semua bisa mengambil hikmah kebaikan yang ada di sini ya Nenek ya. Nek, batuk Nek. Batuk Nek. Minum OBH Kopi Plus, sembriwing. Aduh, si Nenek batuk sepertinya si Nenek. Nah, teman-teman ya. Ngomongin soal anjing teman-teman ya. Saya ini suka sekali dengan hewan-hewan, terutama hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan anjing ya teman-teman ya. Ngomongin soal anjing ya teman-teman ya. Sebenarnya dari anjing tersebut, anjing itu adalah hewan yang dimuliakan juga teman-teman. Saking hewan ini mulia anjing tersebut nih, sampai-sampai nama anjing itu Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi teman-teman ya. Karena keistimewaannya, kesetiaannya terhadap Ashabul Kahfi pada saat itu teman-teman ya. Ya. Di dalam Al-Quran tuh karena saking istimewanya seekor anjing tersebut, Allah sebutkan dalam beberapa kali di surah Al-Kahfi itu. Salah satunya sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsah sadisuhum ya teman-teman ya. Jadi anjing itu seringkali saking istimewanya disebutkan di surah Al-Kahfi berkali-kali teman-teman. Bahkan ada tuh seorang ulama teman-teman mengabadikan atau menyusun sebuah kitab yang hanya membahas keistimewaan anjing. Suara anjing. Sebenarnya dari sifat anjing itu, seandainya sifat anjing itu kita miliki, teman-teman ya, niscaya manusia itu bisa menjadi mulia dengan beberapa sifat anjing tersebut. Kalau tidak salah ada 5 sifat anjing yang apabila dimiliki oleh manusia, sifat itu akan menjadikan manusia tersebut mulia. Salah satunya ya teman-teman, anjing itu adalah hewan yang tidak pernah kenyang. Artinya apa? Kalau kita adopsi, Allahu Akbar. Kita adopsi, Allahu Akbar. Weh anjing, gue lagi basuh anjing. Kaget saya. Suara guk-guk, nggonggong dia. Anjingnya juga ikut gentayangan coy. Gile. Ya kita lanjutin lagi teman-teman. Anjing itu adalah hewan yang tidak pernah kenyang. Jadi maksudnya seperti apa? Apabila manusia memiliki sifat tidak pernah kenyang, dalam arti tidak pernah kenyang dalam beribadah, dalam tidak pernah memiliki rasa puas, akan selalu haus dan lapar untuk ilmu dan juga ibadah, maka manusia akan memiliki kedudukan makom yang tinggi di sisi Allah. Ya teman-teman ya. Kalau kita mengadopsi sifat anjing yang tidak pernah kenyang, maka kita termasuk golongan orang yang mulia. Itu salah satu dari kelima sifat. Allahu Akbar, anjir. Suara apa itu? Kayak ada yang ngeludah. Apa ini? Wih, kayak ada yang nyemprot. Nenek ini kayaknya nih. Ludah lu, Nek. Wih. Nek. Kalem, Nek. Jai.
Weh, Nek, saya tidak aneh-aneh, Nek. Kalem dong, Nek. Astagfirullahalazim. Kemudian yang kedua, anjing itu memiliki sifat. Dia itu memiliki sifat yang dapat bertahan hidup di mana saja. Ya, artinya tidak memiliki tempat yang harus ini atau harus itu. Artinya apa? Kalau kita miliki sifat yang demikian, sama halnya seperti orang yang zuhud, teman-teman. Zuhud terhadap dunia. Kalau orang yang sudah zuhud terhadap dunia, maka sifatnya itu tidak harus berpaku pada satu tempat saja. Artinya bisa hidup dimanapun dan dalam keadaan seperti apapun, sama halnya seperti anjing. Maka sifat anjing yang seperti demikian itu tadi, yang bisa hidup di mana saja, tidak ngeluh, tidak apa-apa. Nah, itu adalah sifat yang mulia apabila kita adopsi menjadi sifat pada diri kita. Kemudian yang ketiga, sifat anjing yang mulia adalah anjing setia kawan dan setia terhadap majikannya. Artinya dia ini ikhlas dan juga setia terhadap majikannya. Teman-teman ya, tidak ada hewan yang lebih setia dari anjing. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sama halnya seperti anjing yang meninggal menemani nenek ini. Ini juga anjing yang setia nih. Seperti anjing Ashabul Kahfi ini, anjing ini. Allahu Akbar. Hei, Nek. Si nenek. Di mana kamu, Nek? Suara tuh. Nek. Nek. Suara apa tuh, Nek? Tolong balsemin. Nek. Ngomong apa lo, Nek? Nggak jelas nih, teman-teman. Nenek ini ngomong apa ini? Tolong balsemin katanya. Anjir. Kalem sih, Nek. Bugin lo, Nek. Ini setan ini. Dia nih nakut-nakutin saya. Tolong dong, kalem, Nek. Saya kan sini kan gak ganggu. Tadi saya sudah bahas sampai berapa tuh? Saya juga lupa, teman-teman. 3 atau 4 atau 5 ya. Oke, selanjutnya teman-temannya. Berisik. Hei, sono. Bahwasanya anjing itu adalah hewan yang tadi setia terhadap, tidak pernah mau meninggalkan majikannya, setia terhadap majikannya, ya teman-teman ya. Artinya apabila kita memiliki sifat tersebut, maka sebagaimana sifatnya orang yang memiliki iman, orang yang beriman ya, orang yang kuat keimanannya, tidak akan meninggalkan keislamannya, akan selalu istiqomah, selalu memegang teguh keimanannya dan mengikuti perintah-perintahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat anjing itu tidurnya itu sedikit, teman-teman. Jadi Bang Heri, ngapain? Bahas apaan? Saya sudah menjelaskan bahwasanya sifat-sifat yang dimiliki anjing ini adalah sifat-sifat yang mulia apabila dimiliki oleh manusia. Kok bisa? Iya, anjing itu hewan yang mulia. Suara. Jadi yang terakhir adalah sifat anjing yang apabila dimiliki oleh manusia, yakni sifat anjing yang sedikit tidurnya. Apabila sedikit tidurnya? Iya, anjing itu tidurnya sedikit. Karena kan suka dijadiin hewan ini kan, jaga. Iya. Dia tuh cepat bangunnya, sedikit tidurnya. Apabila dimiliki sifat tersebut oleh manusia,
yang artinya apa namanya, menjadikan kita ini orang yang kerap kali mendirikan qiyamul lail, menghidupkan sepertiga malam. Apabila dimiliki sama manusia tuh, maka manusia menjadi manusia yang mulia. Makanya apabila sifat-sifat, sebenarnya kalau kita mau ambil pelajaran dari sifat-sifat hewan itu, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Hewan itu sifat apa namanya, ikhlasnya itu lebih tinggi dibanding kita, Bang Adi. Betul. Iya. Anjing anaknya ditabrak di lintas mobil, ikhlas dia, nggak uring-uringan kan? Nggak gila gitu. Nggak gila juga dia. Coba manusia, ya gitu. Yang kita belajar ikhlas dan ridho dari sifat hewan. Oke, pemirsa. Oke, cukup sekian hikmah yang bisa kita petik dari tempat-tempat yang semacam ini. Semoga dapat menambah keimanan ya Bang Hadi ya. Dan tontonan ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi bisa memberikan tuntunan Bang Hadi ya. Dan pernah baca mitos dan saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.